Selamat datang, Infonami adalah Motorola Edge 7 Diffusion, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi untuk memulai, ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda akan disambut dengan layar seperti ini di sini. Dan kita bisa mulai dengan yang pertama, mengubah bahasa yang diinginkan, yang bisa Anda lakukan di sini, dan temukan bahasa yang ingin Anda gunakan. Apa-apaan ini? Sebenarnya, setelah Anda menemukan bahasa yang diinginkan dari daftar, saya akan pilih bahasa Inggris dan Anda tinggal klik saja. Nantinya akan muncul saran wilayah di sini seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Kanada, dan Australia, jadi pilih saja yang Anda inginkan. Sebenarnya, itu tidak terlalu penting. Alasannya, menurut saya. Di halaman berikutnya, kita masih punya, ternyata tidak ada bagian untuk memilih wilayah di sana. Tapi tetap saja, dari segi kegunaan, itu tidak benar-benar mengubah cara perangkat bekerja atau teks apapun di dalamnya, sejauh yang saya tahu. Jadi itu tidak berdampak apapun pada kegunaan perangkat. Sekarang setelah Anda memilih bahasa, Anda juga bisa masuk ke pengaturan Vision. Jadi jika Anda memiliki masalah dalam melihat perangkat Anda bisa menjelajahi bagian ini di sini. Bagian ini memberikan beberapa cara berbeda untuk mengedit tampilan layar, atau bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan perangkat Anda dan menggunakannya. Jadi kita punya fitur seperti tampilan, dan ukuran dan teks, yang memungkinkan Anda memperbesar ikon, teks, dan sebagainya agar lebih mudah dibaca. Kami juga menyediakan fitur pembesaran jika Anda ingin menggunakannya. Saya rasa hanya dengan beberapa ketukan saja, Anda bisa mengaktifkannya. Nah, di sini gunakan pintasan untuk memulai pembesaran ketuk layar. Seret 2 jari untuk bergerak di sekitar layar. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Kami juga memiliki fitur Select to Speak, jadi Anda bisa memilih sesuatu untuk dibacakan kepada Anda. Fitur ini cukup bagus, dan versi yang lebih lengkap dari itu adalah Talkback. Fitur ini pada dasarnya membuat navigasi di perangkat hanya dilakukan dengan menggeser ke atas atau ke bawah, di mana perangkat akan secara otomatis merespons saat Anda menggeser ke atas. Misalnya, jika ini dipilih, maka akan memilih opsi berikutnya dan mulai membacakan semua yang ada di sini, dan Anda bisa terus menggeser ke atas atau ke bawah, dan akan Anda tahu berpindah ke yang berikutnya, dan seterusnya. Jadi setelah Anda memilih sesuatu, misalnya jika Anda mulai menggeser ke bawah, pada akhirnya akan memilih selesai, ketuk 2 kali untuk mengonfirmasi. Jadi, begitu saja saya akan lanjutkan seperti biasa. Sekarang mari kita pilih, mulai pada tahap ini, dan kita akan mendapatkan pop-up untuk mengatur menggunakan perangkat lain. Saya akan cek apakah saya mendapatkan sesuatu di perangkat saya. Dan sayangnya, entah kenapa saya tidak mendapatkannya, jadi ya sudah, saya akan lanjutkan. Sebenarnya saya rasa saya punya teori kenapa ini tidak muncul, dan itu karena saya menggunakan Tailscale, yang artinya ponsel saya sebenarnya tidak ada di sini untuk proses seperti ini. Tapi biasanya yang akan Anda dapatkan adalah di bagian bawah halaman Anda akan muncul pop-up dan akan memberitahu Anda. Misalnya, atur Motorola 70 atau H70 Fusion, dan Anda bisa langsung klik atur. Dan yang akan dipaksa Anda lakukan di perangkat ini adalah mengonfirmasi layar perangkat lain yang sedang Anda coba pindahkan datanya. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat memindahkan hal-hal seperti semua akun Google Anda, serta segala sesuatu yang terhubung dengan akun Google tersebut, yang termasuk di dalamnya seperti kontak, pesan foto, dan sebagainya. Semua ini ada di cloud, ini adalah cara yang bagus untuk memindahkan semua akun Anda dengan cepat tanpa perlu masuk satu persatu. Tapi selain itu, saya tidak suka impor data, semuanya berbasis cloud, jadi saya pribadi melewati bagian itu, saya tidak menyimpan data saya di cloud. Saya benar-benar tidak suka hal itu. Jadi ini sama sekali tidak ada gunanya bagi saya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Saya akan melewati bagian ini dan selanjutnya kita akan menghubungkan ke Wi-Fi sekarang. Anda bisa melakukannya jika mau, atau Anda juga bisa melewatinya jika tidak ingin. Namun dengan melewati langkah ini dan tidak memasukkan kartu SIM atau seperti di sini, perangkat Anda akan diatur dalam apa yang disebut sebagai mode offline. Artinya, saat pengaturan, Anda tak dapat masuk ke akun Google, memulihkan aplikasi dan data, update software, serta tanggal dan waktu tak teratur otomatis. Dan selain itu,
Ada satu hal lagi yang biasanya tidak disebutkan, yaitu tanpa internet, Anda tidak akan bisa menambahkan eSIM selama proses pengaturan. Sekarang Anda bisa mengubah semua opsi ini nanti setelah proses pengaturan selesai, cukup dengan menghubungkan ke Wi-Fi atau memasukkan kartu SIM. Dan cukup masuk ke pengaturan, lalu ubah apapun yang Anda inginkan. Jadi ini bukan sesuatu yang permanen dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dan inilah pop-up yang tadi saya sebutkan. Berikutnya, privasi dan keamanan. Dari Motorola ada fitur peningkatan produk, dukungan perangkat, optimasi baterai, pembaruan pintar, serta lainnya. Mari bahas singkat. Pertama, peningkatan produk Motorola. Anda membayar lebih untuk perangkat ini dari nilai aslinya, jadi tak perlu bantu perbaikannya. Itu model bisnis mereka untuk memperbaikinya sendiri. Dan jika mereka mau data Anda, mereka bisa bayar seperti lainnya. Kemungkinan besar mereka juga akan menjual data ini. Mereka akan meningkatkan produk, jadi mereka bisa membayar untuk data ini. Dan jika mereka tidak mau, itu bisa dimengerti, berarti mereka tidak membutuhkan data tersebut. Lalu, berikutnya, kita punya dukungan perangkat yang ditingkatkan, jadi data perangkat Anda membantu kami menyediakan dukungan dan layanan yang disesuaikan. Sekali lagi, sekarang, enyahlah, ini pada dasarnya hanya perpanjangan dari yang tadi, jadi pergilah. Dan ada beberapa opsi lain di sini yang akan saya lewati saja, kita sebenarnya tidak peduli dengan itu. Berikutnya ada tanggal dan waktu. Jika terhubung jaringan, ini diatur otomatis. Karena tanpa koneksi, sistem meminta pengaturan manual dan hasilnya salah. Tapi tenang, nanti saya hubungkan. Jadi nanti ini juga akan diatur secara otomatis, jadi saya tidak perlu membuang waktu untuk ini. Dan di sini kita punya opsi untuk memilih kunci layar. Secara default, sistem memilih menggunakan PIN, tapi kita bisa klik opsi buka kunci lainnya dan memilih pola atau kata sandi juga di sini. Atau kita juga bisa melewati perlindungan perangkat sama sekali. Sekarang Anda akan membutuhkan PIN, pola, atau kata sandi untuk menambahkan sidik jari atau pengenalan wajah atau keduanya. Pengenalan wajah dan sidik jari adalah biometrik yang tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, ketika metode tersebut gagal membuka kunci perangkat Anda selalu bisa kembali menggunakan PIN, pola, atau kata sandi. Seperti yang saya katakan, Anda bisa saja melewati perlindungan perangkat, tapi saya tidak menyarankan hal itu karena perangkat Anda menyimpan informasi pribadi Anda. Jadi, jika suatu saat Anda kehilangan perangkat ini, siapapun yang menemukannya akan lebih baik jika mereka tidak bisa mengakses semua data pribadi Anda di perangkat tersebut. Dan dengan adanya kunci layar, hal itu bisa dicegah. Selain itu, jika Anda kehilangan perangkat dan di dalamnya ada akun Google serta kunci layar, siapapun yang menemukannya mungkin akan berpikir, wah, gratis dapat ponsel. Anda tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan bisa menggunakan ponsel tersebut. Karena ketika mereka melakukan riset, yang pasti akan mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Kunci layar Anda, perangkat ini akan menjadi terkunci FRP, yang artinya setelah riset selesai. Dan saat mereka mencoba menyelesaikan pengaturan, mereka akan dipaksa untuk mengonfirmasi baik kunci layar atau akun Google yang digunakan di perangkat ini. Dan tanpa melakukan itu, biasanya mereka tidak akan bisa menggunakan perangkat tersebut. Sekarang saya hanya ingin menambahkan ini. Mereka mungkin saja bisa menemukan cara lain untuk membukanya. Mungkin beberapa toko GSM yang menjual perangkat bekas biasanya menawarkan layanan seperti ini, tapi saya sendiri tidak yakin untuk saat ini. Dulu saya pernah merekam proses-proses seperti ini, tapi sudah lebih dari setahun sekarang, itu tidak lagi memungkinkan setidaknya secara gratis. Sekarang saya akan bilang, lakukan seperti yang saya katakan, bukan seperti yang saya lakukan. Ini adalah ponsel, yang digunakan di tempat kerja di sini. Ini bukan ponsel pribadi saya, jadi saya tidak akan menampilkan layar apapun di sini sekarang. Selanjutnya kita punya layanan Google. Sekarang, saya akan menghabiskan sedikit waktu untuk mengkritik habis-habisan ini karena saya sangat membencinya. Ini benar-benar kubangan omong kosong dari Google. Dan kita punya hal-hal seperti penggunaan lokasi, yang jika dijelaskan secara singkat, ini memberitahu Anda bahwa aplikasi dan layanan dengan izin lokasi dapat menggunakan lokasi perangkat Anda. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel, seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Nah, tombol ini pada dasarnya mencegah aplikasi menggunakan layanan-layanan tersebut. Tapi kita juga tahu bahwa aplikasi-aplikasi ini sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dan mereka akan mencari cara alternatif untuk mendapatkan informasi Anda, terlepas dari apakah Anda mengizinkan ini atau tidak. Maksud saya, lihat saja si Zuckerberg yang menyeramkan itu. Dia juga tidak peduli sama sekali soal ini.
Dan dia akan menemukan segala cara yang mungkin, bahkan dengan melanggar hukum, untuk berjuang mencari tahu segala sesuatu tentangmu. Karena bajingan menyeramkan ini ada di sana untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin agar kita bisa menjualnya sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa mencetak rekor keuntungan lagi tahun ini. Jelas, hapus Facebook dari ponsel Anda, Yesus. Ini benar-benar sampah yang menjijikan. Lagi pula, jelas Google juga tidak lebih baik. Saat ini terutama tentang Google. Selanjutnya, kita punya opsi Allow Scanning yang akan langsung mati begitu kamu mematikan pelokalan di sini, tapi Allow Scanning ini juga melakukan omong kosong bodoh lainnya, ya kan? Apa itu? Mengizinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat di sekitar kapan saja. Bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth dimatikan, yang berarti Wi-Fi atau Bluetooth-mu sebenarnya tidak benar-benar mati. Sekarang mungkin ini terdengar gila, tapi jika sesuatu masih bisa menggunakan fitur yang sudah dinonaktifkan, apakah itu benar-benar dinonaktifkan? Lihat, ketika kamu menyedot bensin dari mobilmu, mobil itu tidak akan bisa berjalan secara ajaib tanpa bensin. Tapi kalau indikatornya bilang tidak ada bensin dan mobilnya tetap jalan, berarti pasti masih ada bensin, kan? Jadi ini sama saja dengan omong kosong yang tadi. Dan yang menjijikkan di sini adalah ponsel ini pada dasarnya menipu kamu dengan membuatmu berpikir bahwa fitur itu sudah mati. Opsi ini yang ikut mati otomatis, artinya aplikasi dan layanan tidak bisa melakukan pemindaian. Tapi tidak memberitahumu bahwa perangkat lain masih bisa memindai perangkatmu. Yang, sekali lagi, ini benar-benar omong kosong. Tapi, itu hal lain lagi. Dan sekali lagi kembali ke fakta bahwa aplikasi sebenarnya tidak peduli soal persetujuan. Korporasi besar, menggunakan persetujuan lebih sebagai pedoman saja. Maksudku, mari kita jujur saja, kalau tidak, PDRU tidak akan begitu populer dan Pulau Epstein tidak akan pernah ada. Tapi mereka semua melakukannya, dan itu ada alasannya. Dan itu demi kepentingan korporasi besar, bukan karena mereka peduli soal persetujuan. Lanjut. Kita punya opsi kirim data pengguna dan diagnostik. Jadi singkatnya, pada dasarnya Google, sama seperti Motorola, menginginkan data Anda. Jadi mereka bisa mencetak rekor keuntungan lagi sambil memberikan Anda segalanya sebagai imbalannya. Sebenarnya tidak, mereka memang memberi Anda sesuatu. Mereka memberi Anda lebih sedikit. Mari kita jenis keamanan. Mereka menjual data pribadi Anda. Sangat bagus. Anda mendapatkan lebih banyak sisi kehidupan Anda yang terungkap, besar. Sungguh suatu keuntungan yang luar biasa. Baiklah, langsung saja ini bantu tingkatkan pengalaman perangkat Android Anda dengan secara otomatis mengirim data diagnostik perangkat dan penggunaan aplikasi ke Google. Kenapa? Kenapa saya harus melakukan itu? Sekali lagi, seperti sebelumnya ini, demi kepentingan terbaik Google untuk meningkatkan perangkat mereka, kalau tidak orang-orang akan beralih ke Apple. Jika mereka menginginkan data Anda, mereka bisa membayarnya seperti yang dilakukan orang lain. Jika mereka menolak melakukannya, mereka bisa pergi sendiri. Sekarang, satu hal terakhir di sini adalah mengirim data pengguna dan diagnostik, dan Anda pada dasarnya tidak punya cara untuk menolaknya. Karena, sekali lagi, persetujuan bukanlah bagian dari kosakata Google. Jadi pada dasarnya, mereka memaksa Anda dengan cara, "Hey, kamu suka perangkat baru yang mengkilap?" Ya, sayang sekali. Anda harus menyetujui syarat-syarat kami, syarat di sini, yang artinya, kami bisa mengubah syarat pembelian setelah pembelian dilakukan, kapanpun di masa depan, sesuka hati kami. Jadi, dikatakan bahwa dengan melanjutkan, Anda setuju bahwa perangkat ini juga dapat secara otomatis mengunduh dan memasang pembaruan serta aplikasi dari Google. Tunggu, Anda bilang juga seolah-olah akan melakukan sesuatu lagi yang tidak disebutkan di sini. Sepertinya ada bagian yang hilang karena juga biasanya mengisyaratkan sesuatu yang seharusnya disebutkan sebelumnya, tapi ya sudahlah. Sekarang mari kita bahas ini sedikit lebih dalam. Pesan di sini sebenarnya agak omong kosong karena memberitahu Anda bahwa perangkat ini akan langsung memasang pembaruan aplikasi dan pembaruan sistem secara otomatis. Yang mana besar-besaran sebenarnya tidak terdengar terlalu buruk, kan? Anda bisa masuk ke pengaturan dan mematikannya. Tidak bisa. Kamu tidak bisa mematikan apa yang Google izinkan untuk kamu matikan, tapi Google juga menjalankan proses latar belakang di ponselmu, yang disebut layanan pembaruan over the air atau layanan pembaruan OTA, dan bagian itu bertanggung jawab untuk memuat sampah menjijikan apapun yang Google ingin masukkan ke perangkatmu tanpa kamu tahu bahwa mereka telah melakukannya.
Tidak ada bilah kemajuan untuk mengunduh, tidak ada informasi bahwa sesuatu sedang diperbarui. Suatu hari kamu akan bangun dan semuanya sudah berubah. Perangkatmu telah diubah tanpa kamu sadari, atau bahkan tanpa perangkat itu memberitahumu bahwa ada sesuatu yang telah diubah. Tiba-tiba saja misalnya tampilannya berbeda, dan kamu sama sekali tidak punya suara dalam perubahan itu. Hal brengsek ini dilakukan melalui layanan pembaruan OTA, dan untungnya kamu sebenarnya bisa menghapus hal brengsek ini dengan mengunduh semacam aplikasi yang memungkinkanmu melihat dan mengelola proses latar belakang di perangkatmu. Sekarang saya juga ingin menambahkan beberapa hal terkait ini. Kamu tahu hal seperti ini bukan cuma sekadar teori konspirasi konyol saja. Ini sudah pernah terjadi beberapa kali. Jadi yang pertama, salah satu contohnya adalah pada orang-orang yang membeli beberapa ponsel Sony, Sony Xperia, seperti seri Mark I dan sebagainya. Orang-orang membeli ponsel ini mungkin karena kamu bisa menggunakannya dengan kamera alfamu, dan kamu bisa menggunakan ponsel ini sebagai viewfinder untuk menampilkan di layar ponsel apa yang dilihat oleh kamera yang cukup keren. Itu satu-satunya alasan kenapa seseorang mau membayar mahal untuk ponsel Sony yang sebenarnya tidak sepadan harganya. Fitur itulah alasannya. Dan Sony memutuskan setelah pembelian belum lama ini tahun lalu bahwa kamu tahu apa? Saya rasa mereka pakai alasan omong kosong bahwa tidak cukup banyak orang yang menggunakan fitur ini, jadi sekarang kami menaruhnya di balik langganan. Oh, kamu beli ponsel ini setahun yang lalu? Lumayan juga. Kami akan memasangnya dan kami tidak meminta persetujuanmu, kami langsung lakukan saja dan terserah kamu. Jika kamu membeli ponsel ini untuk tujuan itu, kamu sudah membayar kami lebih mahal untuk ini. Sekarang kamu bisa membayar kami lebih mahal lagi. Karena sekarang fiturnya ada di balik langganan, dasar bodoh. Jadi ya jelas itu adalah salah satu hal yang menjijikkan, dan Samsung juga melakukan hal serupa dengan kulkas pintarnya yang saya percaya juga menjalankan Android. Jadi mereka menjual, kamu tahu kulkas keren seharga $3.000 untuk rumah pintar, yang memungkinkan kamu meninggalkan pesan-pesan konyol di kulkasmu dan menyematkan foto serta hal-hal seperti itu. Dan ternyata harga kulkas $3.000 itu saja belum cukup. Samsung memutuskan, kamu tahu apa, ayo kita paksa pembaruan juga di sana yang sekarang akan menampilkan iklan di kulkasmu. Oh, kamu tidak suka? Ya nasibmu begitu. Dan baru-baru ini, Google ikut-ikutan mengubah syarat pembelian setelah pembelian dilakukan, meskipun ini belum diterapkan. Tapi sejujurnya, biar saya langsung ke intinya. Jadi di akhir tahun 2025, mereka memutuskan akan melindungi setiap pengguna. Bahkan jika pengguna itu tidak ingin dilindungi oleh Google, dengan mencegah pengguna untuk bisa menginstal aplikasi apapun yang berasal dari luar Play Store. Banyaknya aplikasi malware membuat kami peduli agar kamu tak kena malware. Sayang sekali. Kami tidak meminta pendapatmu, kami hanya melakukan ini, diam saja dan konsumsi. Jadi orang-orang pun bereaksi soal ini. Karena jujur saja kamu membeli ponsel Google karena alasan ini. Kalau kamu mau sistem yang benar-benar terkunci seperti taman bertembok, kamu pilih Apple. Setidaknya mereka memberimu privasi lebih. Jadi, Google pada awal tahun 2026 membatalkan keputusan itu, mengklaim, oh tidak, kamu tahu apa? Kami tidak akan melakukan ini. Sebulan atau 2 bulan lagi, mereka bisa berbalik berharap kamu lupa. Sekarang, kami mengembalikannya lagi, dasar pecundang. Dan ya, sekali lagi, orang-orang benar-benar marah, termasuk saya, dan sekarang mereka kembali lagi ke, oh kamu tahu apa? Tidak, sebenarnya kami menemukan cara agar tidak mencegahmu menginstal aplikasi sambil tetap melindungimu. Bla bla bla, kami cuma omong kosong saja. Dan jujur saja, pada titik ini saya tidak percaya pada mereka. Mereka kembali lagi, mereka terus berubah-ubah. Mungkin sampai September, yang mana saat itu seharusnya aturan ini mulai berlaku. Yang jujur saja, pada saat itu saya akan menghapus layanan pembaruan OT supaya sampah ini bisa dimuat di perangkat saya. Saya tidak bisa mempercayai korporasi raksasa untuk melakukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan. Jadi, ya, pokoknya lanjut setelah cerita yang menarik ini. Sekarang kita bisa diperlihatkan dengan tetaplah terupdate dengan memberikan alamat email Anda kepada kami supaya kami bisa mengirimkan spam dan menjual informasi itu untuk mendapatkan uang. Ya, kami akan melewati yang itu. Tidak, terima kasih. Live lock screen sekarang ini pada dasarnya adalah fitur ala Motorola yang akan menampilkan wallpaper berbeda di layar kunci Anda setiap kali Anda membuka layar di tempat ini. Jadi pada dasarnya Anda melakukan ini. Wallpaper berikutnya, wallpaper berikutnya, wallpaper berikutnya.
Jadi itu akan berubah setiap kali dan wallpaper yang ditampilkan di sini kadang-kadang memang sudah agak aneh. Seperti ini dia, Anda mendapatkan gambar gedung yang bahkan tidak terlihat begitu menarik. Sayuran, wow, luar biasa. Saya pasti ingin punya wallpaper sayuran sebagai wallpaper layar kunci saya. Tapi itu tidak berhenti di situ. Itu juga akan menampilkan hal-hal seperti misalnya wanita yang sedang yoga, kuku wanita yang dicat, koper. Dan hey, kalau kamu mau pulang ke rumah dan harus menjelaskan, kenapa kamu punya wallpaper wanita yang sedang yoga? Kepada pasanganmu, silakan saja, tetap gunakan ini. Tapi kalau kamu suka ketenangan pikiran, matikan saja fitur itu. Selanjutnya, kita punya gaya navigasi, ada tombol dan gestur, dan kamu bisa pilih yang mana saja yang kamu mau. Secara pribadi, saya suka gestur, jadi saya akan pilih itu. Tema, pada dasarnya kamu mau pakai mode gelap atau mode terang, terserah kamu. Kita juga punya transisi, yang pada dasarnya akan berpindah di antara keduanya. Berdasarkan waktu dalam sehari, kita juga punya kontrol orang tua, jadi kalau kamu mau memantau anak-anakmu, kamu bisa atur itu. Saya di sini bukan untuk menghakimi kok. Selanjutnya kita punya Hello Moto, jadi pada dasarnya kita sudah selesai dengan pengaturannya, klik selesai dan geser ke atas, dan ini dia, layar utama kita dan perangkat sudah siap digunakan. Jadi kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.